Catat, rekam, hafalkan salawat ini. Jika ada hati yang susah terbelah ketika ditembak, maka bacakan salawat ini. Jika ada yang susah-susah, ada yang menolak cinta kita, bacakan salawat ini. Ini salawat dahsyat yang mengangkat hati manusia, lautan terbelah oleh salawat ini. Ustaz kasih ada amalan. Ini amalan yang bisa kita amalkan di tanggal 10 Muharram. Tolong amalan ini dilakukan, jangan ditinggalkan. Siapa yang amalkan? Siapa yang suka berbagi pada hari Asyura? Siapa yang suka traktir orang pada hari Asyura? Siapa yang suka sedekah pada hari Asyura? Wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini mari kita hadirkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, Dia pula lah yang menghentikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit tanpa tiang. Dia pula lah yang menghamparkan bumi. Dia pula lah yang menghidupkan kita, dan Dia pula lah yang nanti akan mewafatkan kita. Mari kita hadirkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari majelis kita, yang insya Allah majelis kita dihadiri oleh para malaikat-malaikatnya Allah, dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang tidak terlihat dalam pandangan mata kita, tapi mereka dihadirkan di tengah-tengah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan dengan kita menghadirkan asma Allah Subhanahu wa taala, Allah taala hadirkan keberkahan untuk kita. Allah selamatkan kita dari segala macam keburukan dan mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan dimanapun kita berada, di darat, laut, dan di udara. Allah Subhanahu wa taala berikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita hadirkan asma Allah yang maha lembut. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang diberikan kelemah lembutannya oleh Allah taala, diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih sayangnya, sehingga tiada bala, tiada musibah, tiada azab yang dapat menyentuh kita dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya latifan lam yazal untuk bina fi manazal, innaka latifun lam tazal untuk bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal untuk bina fi manazal, innaka latifun lam tazal untuk bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal untuk bina fi manazal, innaka latifun lam tazal untuk bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal untuk bina fi manazal, innaka latifun lam tazal untuk bina wal muslimin. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih untuk bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih untuk bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih untuk bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih untuk bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Amin ya rabbal alamin. Qabulan insyaallah. Aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, pengajian umum dan sesi tanya jawab. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Habibana Ustaz Muhammad Tulil Huda SHI LCCTLP. Kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa min Allah wa ila Allah wa ala Allah wa fillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal aradina was samawat
وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه ذوي الكرامات. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Jalaluddin SAG, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Ali Syahbana. Beliau ini adalah merupakan murid dari Habib Umar Al-Hafidh. Beliau baru pulang dari Yaman. Alhamdulillah beliau hadir bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan hadirnya beliau menjadi asbab keberkahan di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Khalid Jafar Salam. Beliau adalah putra dari seorang ulama besar NTB yang pernah belajar dari seorang ulama mendunia bernama Syekh Yasin Al-Padani. Beliau terima ilmu langsung dari Syekh Yasin Al-Padani dan beliau kembali ke NTB untuk menebarkan dakwah Islam. Alhamdulillah hadir bersama kita putra beliau Haji Khalid Jafar Salam. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan seluruh komunitas, baik dari ketua sampai anggota komunitas AHP, komunitas Astrea Honda Pringgarata. Masya Allah, mudah-mudahan ya semua tetap solid, tetap kompak dalam kebaikan, saling mendukung dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap majelis salawat Al-Ashab ya. Mudah-mudahan kita doakan semua ya anggota majelis Al-Ashab diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa basah lisannya untuk bersalawat, penuh kalbunya dengan mahabbah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah, masya Allah. Orang-orang yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Tahukah kita pada malam hari ini adalah malam hari Asyura. Ini adalah malam 10 Muharram. Di mana malam 10 Muharram ini adalah malam yang dahsyat dan luar biasa. Maka orang yang hadir ke majelis malam Asyura pada tanggal 10 Muharram adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka orang-orang pilihan? Karena sesungguhnya malam 10 Muharram atau malam Asyura bukanlah malam yang biasa. Dia adalah malam yang berbeda dari malam-malam yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat yang mulia di atas permukaan bumi ini, maka Allah Ta'ala juga memilih waktu-waktu yang mulia di antara semua waktu yang ada. Dan salah satu dari waktu yang paling mulia adalah malam Asyura atau malam 10 Muharram. Kenapa malam 10 Muharram menjadi malam yang paling mulia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam ketika ia bertaubat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam alaihi salam ketika Allah turunkan ia ke dunia, Allah turunkan Nabi Adam itu di India, Allah turunkan Sayyidah Hawa itu di Jeddah, lalu kemudian Allah cemplungkan iblis ke lautan Basrah, Allah turunkan ular di negeri Isfahan. Maka terpisahlah Nabi Adam dengan istrinya. Dalam riwayat disebutkan 40 tahun. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 250 tahun.
Di dalam riwayat yang lain disebutkan 400 tahun. Di dalam riwayat yang lain 450 tahun lamanya Nabi Adam terpisah dari istrinya, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Adam dengan istrinya di sebuah bukit di padang Arafah yang kita kenal dengan bukit cinta, yaitu Jabal Rahmah. Allah pertemukan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Allah terima taubatnya Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa ketika dia bersalawat untuk Nabi Muhammad. Lalu kemudian keduanya membaca istighfar yang terkenal dengan istighfarnya Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam setelah sekian lama Nabi Adam dan Sayyidah Hawa bertaubat. Allah terima taubat keduanya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihi salam ketika membuat sebuah perahu di atas gunung, lalu kemudian Allah Ta'ala datangkan azab kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Setelah hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikut 80-an orang saja. Maka pada saat itulah Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Saking lamanya Nabi Nuh berdakwah, Rabbi inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya Rabb, aku sudah berdakwah terang-terangan maupun tersembunyi, tapi ternyata kaumku ini menolak dakwahku. Maka ya Rabb, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau biarkan seorang pun dari orang yang ingkar ini kecuali kau hancurkan. Kenapa? Karena kalau mereka dibiarkan hidup, mereka akan menyebabkan kesesatan bagi manusia. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan tidak akan lahir anak-anak mereka kecuali orang yang berbuat dosa dan ingkar kepada Engkau. Maka Allah Ta'ala bersiap menurunkan mega tsunami, yang mana air lautan ditumpahkan ke daratan. Air hujan Allah jatuhkan dari langit besar rintiknya itu sebesar tiang-tiang masjid. Maka kemudian Allah Ta'ala tenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, termasuk istrinya Nabi Nuh, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian naiklah ke atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam hanya 80-an orang saja. Kemudian hewan berpasang-pasangan. Lalu kemudian tenggelamlah seluruh manusia kecuali Nabi Nuh dan kaumnya yang berada di atas perahunya. Lalu Allah selamatkan Nabi Nuh dari dahsyatnya azab mega tsunami pada saat itu. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Gara-gara Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala yang disembah oleh Raja Namrud, maka kemudian Nabi Ibrahim ditangkap. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bersiap dibakar. Nabi Ibrahim dikelilingi oleh api yang besar. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada api, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman kepada api yang panas, Hei api, jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada kekasihku Ibrahim. Para ulama tafsir mengatakan, andai Allah Ta'ala berfirman, cukup sampai Ya narukuni bardan ala Ibrahim,
maka niscaya Nabi Ibrahim akan membeku menjadi es di tengah lingkaran api yang membakarnya. Tapi Allah Ta'ala berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kesejukan di tengah kobaran api yang membakarnya. Itu terjadi pada tanggal 10. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, ingin dibunuh ketika menyelamatkan Bani Israel. Lalu kemudian Fir'aun mengerahkan pasukan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar, di hadapan Nabi Musa terbentang lautan yang luas. Di belakangnya ada Fir'aun dan para tentara yang siap membunuhnya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa kemudian mengangkat tongkatnya, diperintahkan Allah. Kemudian dipukulkan kepada lautan. Terbelah lautan? Terbelah apa tidak lautan? Ternyata belum. Lautan tidak langsung terbelah. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rabb, bagaimana aku dapat membelah lautan? Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam, hendaknya engkau bersalawat untuk kekasihmu Muhammad. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bersalawat dengan sebuah salawat yang sangat dahsyat. Catat, rekam, hafalkan salawat ini. Jika ada hati yang susah terbelah ketika ditembak, maka bacakan salawat ini. Jika ada yang susah-susah, ada yang menolak cinta kita, bacakan salawat ini. Ini salawat dahsyat yang akan manusia lautan terbelah oleh salawat ini. Apa salawat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semuanya. Khatamil anbiya wa ma'dinil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-makhsusi biqaba qausain. Nabi Musa membaca salawat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-makhsusi biqaba qausain. Dipukulkan tongkat itu kepada lautan dengan barokah salawat, maka terbelah lautan menjadi dua. Berjalanlah Nabi Musa beserta Bani Israel, selamatlah ia dari kejaran Fir'aun dan para tentaranya. Itu terjadi pada tanggal 10. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini nabi yang baperan ya. Jadi suka baper. Gara-gara baper, maka Nabi Yunus alaihissalam ngambek. Dia tinggalkan orang-orang yang dia dakwahin. Ini kalian sudah saya ingetin, tapi kalian bandel, ntar kalian terkena aja azab. Akhirnya kemudian Nabi Yunus gara-gara orang yang didakwahinya bandel, dia pergi meninggalkan orang-orang yang didakwahinya. Maka berangkatlah Nabi Yunus untuk meninggalkan orang-orang yang didakwahinya. Kemudian naiklah dia ke atas sebuah kapal. Begitu kemudian di atas kapal, ternyata ombak begitu besar, sedangkan kapal itu kelebihan muatan. Maka kemudian kepada kapal mengatakan, biasanya kapal kita mau oleng nih gara-gara ada orang yang tidak diridhoi Allah di dalam kapal kita. Akhirnya kemudian kumpulkan semua orang, tulis namanya, kita undi. Begitu diundi, yang pertama keluar namanya adalah Nabi Yunus. Salah kayaknya karena orang ini rajin ibadah. Dari tadi aku lihat dia zikir, dari tadi aku lihat dia salat, bukan dia. Ulang lagi. Ternyata diulang, yang keluar namanya Nabi Yunus lagi. Diundi lagi, yang ketiga keluar namanya siapa? Nabi Yunus lagi yang ketiga. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam diceburkan ke lautan. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ikan itu dinamakan dengan ikan
Nun namanya. Ditelanlah kemudian Nabi Yunus oleh ikan Nun. Maka Nabi Yunus alaihissalam ada di dalam perut ikan itu, di dalam riwayat disebutkan 40 hari 40 malam. Ada yang tahan tinggal di dalam rumah tidak keluar 1 bulan. Nabi Yunus di dalam perut ikan menghadapi 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam, gelapnya dasar lautan dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari 40 malam. Maka di dalamnya Nabi Yunus mengucapkan istighfar yang dikenal dengan istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus membaca istighfar, maka istighfar ini menjadi makanan, menjadi minuman baginya di dalam perut ikan. Lalu kemudian setelah 40 hari 40 malam, ikan itu bergerak ke pinggir. Ia memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Selamatlah ia dari dalam perut ikan itu, dan itu terjadi pada tanggal. Ada yang bisa jawab pertanyaan Ustaz tadi? Apa yang dimakan pertama kali oleh Nabi Yunus ketika dia dimuntahkan dari perut ikan? Karena waktu itu Nabi Yunus lemas banget. Nabi Yunus gak ada tenaga karena gak ada makanan, gak ada minuman 40 hari 40 malam. Yang bisa jawab dapat hadiah. Apa yang dimakan pertama kali sama Nabi Yunus? Pizza, bukan. Kurma, bukan. Apa? Rujak. Iya. Apa coba yang dimakan oleh Nabi Yunus? Coba, siapa yang benar dapat hadiah? Ustaz siapin hadiahnya tuh. Di belakang siapa mau jawab? Cepetan. Siapa angkat tangan dulu? Angkat tangan, dapat hadiah langsung. Angkat tangan yang berani jawab pakai mic jawab. Siapa itu? Masya Allah, maju Pak, Masya Allah, Subhanallah. Ternyata yang benar adalah yang dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah buah. Kita dengerin apa bahasa Sasaknya ya. Sini Pak Haji, gak apa-apa. Pak Haji. Buah pergi. Ya. Buah labu. Halo. Warnanya hijau, kuning. Insya Allah nanti siapkan hadiah terakhir ya buat beliau. Masya Allah. Jadi pada saat Nabi Yunus alaihissalam begitu lemas badannya, lalu kemudian dia memakan buah labu atau buah perenggi. Maka siapa yang ingin, kalau badannya lemas ingin kuat, yang staminanya lemah biar strong, makan buah labu. Terutama di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah nabi yang sangat ganteng. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan di dalam kitab Muhammad Insan Kamil, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi keindahan jadi 3. Setengah keindahan jagat raya alam semesta Allah titipkan pada diri Nabi Muhammad. 1/4 keindahan dunia ini Allah titipkan pada diri Nabi Yusuf. 1/4-nya dibagi oleh semua makhluk Allah Ta'ala. Jadi yang paling indah di antara ciptaan Allah yang pertama adalah Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dihijab oleh Allah Ta'ala dengan 10 hijab.
Tapi semua hijabnya Nabi Yusuf diangkat oleh Allah Ta'ala saat ia masih hidup di dunia. 10 hijab itu diangkat oleh Allah Ta'ala dari diri Nabi Yusuf alaihissalam. Tidaklah orang memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam kecuali orang itu akan terpesona memandang indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah suatu ketika di negeri Mesir, itu terjadi kelaparan tuh 3 bulan tidak ada makanan. Tidak ada sembako, yang ada cuma minuman saja. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibuatkan panggung. Lalu kemudian naiklah Nabi Yusuf di atas panggung. Semua penduduk Mesir berkesempatan memandang indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang perawan, yang janda. Semua berkesempatan memandang indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam, penduduk Mesir melupakan laparnya selama 3 bulan itu. Hilang rasa laparnya gara-gara terpesona memandang indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana enggak Zulaikha akhirnya jatuh cinta kepada Yusuf karena kegantengan Yusuf, masya Allah. Tapi di sini insya Allah ada dari sebagian cipratan kegantengannya Nabi Yusuf ya, insya Allah ya. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian masuk ke dalam penjara karena tidak ingin mendapatkan godaan dari para wanita. Maka kemudian di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam dia banyak beristighfar di dalam penjara, memohon ampun kepada Allah. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. So, gimana keadaan kamu di penjara? Enak enggak? Enggak enak, Bril. Mau enggak kalau aku kasih kamu satu amalan? Kalau kamu amalin, kamu selamat nih dari dalam penjara ini. Boleh dong ajarin? Maka diajarkan oleh malaikat Jibril amalan itu kepada Nabi Yusuf. Allahumma ja'alli min kulli ma ahammani wa karrabani min amri dunyaya wa akhirati farjan wa makhraja warzuqni min haitsu la ahtasib waghfir li dhunubi wa tsabbit raja'aka fi qalbi wa qata'hu mimman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Itulah istighfar yang dibaca oleh Nabi Yusuf di dalam penjara. Allah selamatkan, Allah keluarkan ia dari dalam penjara. Lalu kemudian ia diangkat menjadi Menteri Keuangan Mesir. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ada seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi ini sebelumnya adalah seorang raja. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun kemudian iblis datang menghadap kepada Allah, ya Rabb, benarkah si Ayyub itu adalah hambamu yang sungguh-sungguh beribadah padamu? Bolehkah aku meminta kepada engkau agar aku menguji hambamu yang bernama Ayyub itu? Maka kemudian Allah bolehkan iblis, kamu datang saja uji dah dia. Maka kemudian Allah Ta'ala mengizinkan iblis menguji Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Nabi Ayyub tertimpa penyakit. Penyakit yang menimpanya itu menyebabkan hartanya hilang, kerajaannya hilang, istrinya mati, anak-anaknya meninggal dunia. Maka kemudian terusirlah Nabi Ayyub tinggal di tengah hutan. Selama 17 tahun lamanya Nabi Ayyub sakit. Sampai sakitnya Nabi Ayyub merontokkan daging-daging di tubuhnya. Apabila ia terbangun di pagi hari, maka sinar mentari menembus dada dan punggungnya. Terlihat sinar matahari itu dari sebelah barat. Itu yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesembuhan kepada Nabi Ayyub. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi Ayyub? Siapa yang sakit, yang asam urat, yang pegal-pegal, sakit lambung, yang mah, baca doa ini. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dibaca oleh Nabi Ayyub, maka Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub. Sembuhnya Nabi Ayyub dari sakitnya 17 tahun itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala serupakan wajah seorang pengkhianat bernama Yudas Iskariot, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam.
Lalu Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dari kejaran orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi menyalib seorang pengkhianat bernama Yudas Iskariot yang wajahnya dimiripkan Allah menjadi seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Itu terjadi pada malam tanggal 10 Muharram. Sekarang kita berada di malam 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diluaskan rizkinya oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah, dilimpahkan keberkahan oleh Allah, sebagaimana yang diberi kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, sebagaimana yang diberi kepada Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sebagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan, sebagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang akan membakarnya, sebagaimana Allah beri kabar gembira kepada Nabi Ayub yang disembuhkan dari penyakitnya, sebagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam ketika orang ingin membunuhnya, Allah beri keselamatan kepadanya. Mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan malam 10 Muharram. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini adalah hadir yang digerakkan oleh Allah. Langkah kita digerakkan oleh Allah, dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntunnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ustaz kasih ada amalan. Ini amalan yang bisa kita amalkan di tanggal 10 Muharram. Tolong amalan ini dilakukan, jangan ditinggalkan. Siap diamalkan? Siap diamalkan? Masya Allah. Yang pertama, catat tulis amalan apa yang bisa diamalkan. Yang pertama, jangan tinggalkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Nabi Nuh meminta kepada kaumnya untuk istighfar. Nabi Adam ketika bertaubat dia beristighfar. Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan dia istighfar. Nabi Yusuf ketika dalam penjara dia istighfar. Maka perbanyak istighfar di tanggal 10 Muharram. Mulai malam ini manfaatin waktu istighfar, waktu kepada Allah. Yang kedua, apa amal yang bisa diamalkan di tanggal 10 Muharram? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, wassa'a Allahu alaihi sa'ir sanatih." Siapa yang meluaskan rizki untuk keluarganya pada hari Asyura, siapa yang sudah punya istri, istrinya dikasih nafkah lebih banyak. Siapa yang punya pasangan, pasangannya dikasih hadiah ini pada saat hari Asyura. Siapa yang suka berbagi pada hari Asyura. Siapa yang suka traktir orang pada hari Asyura. Siapa yang suka sedekah pada hari Asyura. Wassa'allahu alaihi sa'ir sanatih. Maka sepanjang tahun itu ia akan mendapatkan rizki yang luas. Siapa yang ingin sekarang dapat rezeki yang luas, maka mulai malam ini sampai besok berlalunya tanggal 10 Muharram, manfaatkan untuk berbuat baik dan mentraktir orang-orang terdekat. Ini amalan yang kedua. Apa amalan yang ketiga yang bisa diamalkan pada hari Asyura? Yang ketiga adalah berpuasa pada hari Asyura. Insya Allah semua siap puasa besok? Siap puasa besok? Apa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Berpuasa sehari saja pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah itu dapat mengampunkan dosa setahun yang telah berlalu. Siapa yang suka bikin dosa angkat tangan? Semua kita, ya, semua kita banyak bikin dosa. Maka siapa yang berpuasa sehari saja pada hari Asyura itu besok,
maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah dari setahun dosa yang telah berlalu yang ia lakukan. Mudah-mudahan semua besok bisa puasa. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan tinggalkan 3 amal ini. Jangan tinggalkan 3 amal ini pada saat kita berada di hari Asyura. Manfaatkan untuk istighfar, manfaatkan untuk berbagi terutama kepada orang terdekat, manfaatkan untuk kita berpuasa di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian umum yang telah disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kami persilakan untuk semua jamaah yang ingin bertanya kepada Tuan Guru, silakan mengangkat tangan dan mohon untuk panitia memberikan pengeras suara kepada jamaah yang bertanya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara untuk istiqomah dalam beribadah, Ustaz? Beberapa waktu ini masalah ibadah sering sekali terlewatkan. Mungkin ada amalan dari Ustaz untuk kami jadikan pelajaran. Itu aja pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jangan lupa panitia yang kasih hadiah nanti ya. Insya Allah. Tapi untuk pertanyaan ini yang akan menjawab adalah murid dari Habib Umar Al-Hafidh. Biar kita dapat keberkahan, kita dengarkan jawaban dari Ustaz Ali Syahbalan kepada beliau. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami ingat dari pertanyaan saudara tadi, bagaimana caranya biar bisa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura." Di antara hal yang paling kuat untuk membuat atau untuk menjadikan seorang itu lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mengingat siapa dirinya sebenarnya. Bagaimana awal penciptaan dirinya? Siapa dirinya sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Alastal alladhi awwaluka nutfatun kadhira wa akhiruka jifatun kadhira wa anta baina dhalika dhibatun kadira wa anta baina dhalika tahmil al-asra. Bukankah engkau itu awal dari penciptaanmu itu adalah setetes mani, dan di akhir kehidupanmu itu engkau adalah sebuah bangkai, dan di antara keduanya itu engkau membawa kotoran di dalam perutmu. Maka hal yang
membuat seseorang itu lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat sesungguhnya dia itu adalah seorang hamba. Bagaimana seorang hamba? Hamba yang taat kepada Tuannya. Tugasnya hamba itu apa? Mentaati perintah Tuannya. Maka pengingat bagi kita semua agar tetap mengingatkan diri kita bahwa kita di dunia ini hanya sementara, dan tugas kita, hakikat tugas kita di dunia adalah untuk menjadi hamba yang khalis, hamba yang benar-benar ikhlas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh, bukan karena diperintah oleh manusia, tidak, tapi itu benar-benar ikhlas karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini dilanjutkan sama Ustaz. Masya Allah ya. Jadi luar biasa jawaban dari Ustadz Ali Syahbana. Untuk dapat istiqomah di dalam beribadah itu adalah hendaknya kita menyadari siapa diri kita. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita ini dulu tidak ada. Lalu Allah ciptakan kita dari setetes mani. Lalu kemudian nanti kita mati jadi bangkai. Di antara keduanya kita membawa kotoran setiap hari. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu menjadikan kita termotivasi untuk ibadah. Tapi ada satu hadis menarik, ini jadi tambahan ya, di mana baginda Nabi SAW bersabda, "Innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid." Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Maka sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Fama jalauha ya Rasulullah?" Apa obatnya untuk menghilangkan karat-karat hati yang menjadikan kami tidak istiqomah ini? Maka baginda Nabi SAW bersabda, "Zikrul mauti wa tilawatil Qur'an." Zikrul mauti wa tilawatil Qur'an. Dengan banyak mengingat mati. Hai diri, ternyata kita akan mati. Begitu kita asik kebun-kebun kita di jalan kita diri, diri kau akan mati. Begitu kita asik mabuk-mabukan ini, diri kamu akan mati. Begitu asik datang ke diskotik lagi joget-joget, ingat, diri kamu akan mati. Jadi ingatkan bahwa kita akan mati. Kalau kita ingat mati, kira-kira berani bermaksiat. Contoh, sekarang kan kita lagi mabuk, kita tahu takdir kita sejam lagi kita akan mati. Mau? Su'ul khatimah kita langsung dijemput oleh malaikat, bukan karena disiksa kita nanti di dalam kubur. Maka ingat mati. Dan yang kedua adalah watilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Jangan cuma baca Quran saat Ramadan. Jangan baca Quran cuma pada saat bulan Ramadan. Baca Quran sesering mungkin untuk menjadikan kita istiqomah. Salah satunya hadir di majelis ilmu, dengerin sholawat, ya. Nah, ini adalah bentuk kita supaya istiqomah dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dari Al Mukarram. Mungkin tinggal satu penanya lagi. Ya, itu di belakang. Oh, bisa maju, Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, di sini saya izin bertanya tentang, karena di sini rata-rata anak muda yang hadir, coba Ustaz berikan motivasi pada kami, terutama kita yang anak muda, untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya. Ini pemuda-pemuda yang punya niatan untuk jadi lebih baik lagi. Mantap. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ini kalau pertanyaannya tentang anak-anak muda, kita menjadi tambah bergairah. Kayaknya subuh juga nggak ada masalah, kita selesai ya.
Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang anak-anak muda. Masya Allah, luar biasa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan dalam hadis tentang anak muda. Di antaranya adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan di padang mahsyar. Saat matahari di atas kepala manusia, lalu manusia telanjang bermandikan keringat mereka, lalu bercucuran air mata mereka di padang mahsyar, tidak ada payung. Di antara yang mendapatkan naungan Allah adalah pemuda. Pemuda-pemuda wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Di tengah pemuda lain mabuk, di tengah pemuda lain kena narkoba, dia hadir majelis ilmu, dia hadir majelis salawat. Pemuda seperti itu adalah pemuda yang nanti akan dapat naungan Allah di padang mahsyar. Dan di antara pemuda yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang mana dia ketika bersendiri, ketika di rumah, ketika di dalam kamarnya, ketika dia berkesendirian, dia menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Ya Rabb, saya bikin maksiat ya Allah. Ya Allah, saya sudah banyak dosa ya Allah. Ya Allah, saya sudah banyak meninggalkan sholat ya Allah. Kalau saya mati, saya bakal su'ul khatimah, masuk neraka ya Allah. Dia menangis, lalu menjadikan dirinya lebih baik. Orang seperti itu nanti air matanya akan dapat memadamkan panasnya api neraka. Ini pemuda. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu menceritakan tentang para pemuda yang berjuang untuk agama Allah. Sampai mereka lari menyelamatkan diri, tinggal dalam gua 309 tahun dia dalam gua itu para pemuda. Gimana caranya para pemuda menjadi diri yang lebih baik? Cara yang pertama adalah tanamkan niat yang sungguh-sungguh untuk hijrah. Idza sadaqal azmu fawadhahas sabilu. Apabila niat sudah tertancap dengan benar, maka Allah bentangkan jalan yang terang untuk orang itu menjadi baik. Yang kedua, caranya untuk jadi lebih baik adalah anil mar'i la tasal wasal qarinah fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan tukang minyak wangi, maka dia akan kecipratan wangi. Kalau dia bergaul dengan pandai besi, setidak-tidaknya dia akan bau asap besi tadi. Kalau dia bergaul dengan yang ngerokok, pulang-pulang pasti bau rokok. Ya enggak? Dengan siapa kita bergaul itu menentukan. Maka bergaullah dengan orang yang qiyamul lail. Bergaullah dengan orang yang lisannya basah untuk salawat. Bergaullah dengan orang yang motorannya itu motoran kebaikan, motoran salat subuh, motoran pergi bagi-bagi sembako. Jangan bergaul dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Jadi yang kedua adalah bertemanlah dengan orang baik. Masya Allah, ini kita doakan komunitas AHP. Ya, mudah-mudahan ini dilanggengkan Allah ya, menjadi wasilah kebaikan demi kebaikan. Insya Allah kita wacanakan gerakan sosial nanti insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah jangan berjalan di jalan Allah tanpa guru. Jangan tanpa guru, bergurunya di YouTube, bergurunya di Google. Syekh Google jangan, cari guru. Berguru, cari ustadz, cari tuan guru, cari ulama, minta nasihat, cium tangan guru kita, minta keberkahan ya. Ini cara-cara kita untuk mendapatkan keistiqomahan di dalam ibadah supaya jadi pribadi yang lebih baik. Kita doakan mudah-mudahan yang bertanya tadi jadikan Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang baik, berteman dengan orang baik, mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Acara terakhir, doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Ali Syahbana. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. صلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون زنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدينا فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan pihak yang telah mendukung. Semoga acara ini memberikan kita semua manfaat dan inspirasi. Saya Indah Quratul Ain. Saya Arif Rahman Hakim. Kami selalu membawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.